setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Wajahnya meneduhkan, kasihnya memampukan. Yesus saja cukuplah untuk lalui semua. Menempati depanku sekelam apapun itu, tak mengubah hatiku dan kerinduanku. Tuhan, dengarlah akan doaku, tetapkan langkahku dalam-Mu. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun, walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu. Satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Ku nantikan Yesusku sampai selama apapun, walau hanya aku sendiri yang berdiri untuk-Mu. Satu hal yang ku minta, agar ku tetap setia di tempat ini, gereja ini. Oh, inilah aku di sini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Angkatlah Hatimu kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa di dalam situasi apapun, di dalam setiap pergumulan apapun, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Salam sejahtera bagi kita di dalam kasih dan karunia dari Tuhan. Tuhan menyertai kita. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kristus memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Dan di dalam kebaktian kali ini, kita akan juga merenungkan sebuah tema, yaitu mengapa pemuritan. Tema ini mengajak kita untuk memahami bahwa menjadi murid itu sebenarnya memang sebuah kehendak dan rencana Allah bagi kita, bagi semua orang percaya. Itulah sebabnya Kristus ingin seumur hidup kita bertumbuh ke arah Dia dan semakin mengenal Dia lebih dalam, lebih dekat lagi, menjadi murid-Nya dan memuridkan. Biarlah Tuhan menuntun kita di dalam setiap pergumulan kita sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan, wajah seperti apa yang harus kita tampilkan, laku seperti apa yang harus kita tunjukkan di dunia ini sebagai seorang murid. Mari kita nyanyikan satu pujian, Ya Allah yang Maha Tinggi. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Di hadapan Allah yang Maha Suci, Maha Kudus, mari kita menundukkan diri, mengakui segala dosa-dosa kita, jujur di hadapan Allah. Saya memberikan waktu kepada jemaat sekalian untuk berdoa.
mari kita nyanyikan Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Bapa, berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat, silakan berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 22. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, inilah kami ingin mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah, karena hati kami haus untuk mendengar. Karena hati kami haus untuk melihat siapa Tuhan kami. Kami ingin mengenal Tuhan kami lebih dekat lagi. Pimpin pemberitaan firman Tuhan, kami semua yang mendengarkan di rumah masing-masing. Hamba-Mu yang lemah ini, Engkau juga sertai. Inilah doa kami. Demi nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di Matius pasal 28, ayat 16 sampai 20. Paling gampang bisa buka Markus, lalu tengok ke sebelah kiri. Pasal 28, ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan, memeliharanya di dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah mengapa pemuritan. Kalau kita lihat tema setahun gereja kita, itu kita diajak untuk pergi dan bersaksi bagi orang-orang di sekitar kita. Dan di dalam rangkaian tema itu, kita sudah belajar di awal tahun ini dari ketaatan para nabi-nabi, para rasul-rasul yang dipanggil Tuhan untuk pergi. Dan kita juga sudah mengikuti rangkaian Paskah yang juga di sana kita belajar tentang bagaimana salib Kristus itu memberanikan kita untuk pergi dan bersaksi. Nah, pada hari ini kita masuk ke bagian berikutnya di dalam bulan-bulan ini tentang apa sih yang sebenarnya harus kita kerjakan, pergi yang seperti apa. Nah, pada pagi ini kita membahas tentang pemuritan. Nah, saya mau cerita dulu. Saya mau beberapa waktu lalu melihat satu buku, membaca sekilas, judulnya Strategic Disciple Making. Ini ditulis oleh Aubrey Malthus. Nah, ada satu bagian di buku itu tertulis begini, 10 hambatan pemuritan. Nah, saya udah tampilkan 10 itu apa, silakan Bapak Ibu lihat. Tidak ada visi, tidak ada passion untuk menjangkau, para pemimpin menolak, maksudnya kita punya keinginan pemuritan, tapi para pemimpin gereja menolak. Dalam konteks GKI Emmaus mungkin majelis-majelis. Tidak merasa memiliki misi, tidak ada pelatihan, komunitas terlalu nyaman, tidak mau berubah, tidak ada doa, tidak ada kesatuan, tidak mau beradaptasi dengan budaya berbeda. Ini adalah 10 hambatan pemuritan. Yang unik adalah dari 10 ini, mari kita bagi hambatan ini jadi 2. Hambatan dari luar dan hambatan dari dalam. Berapa hambatan yang sifatnya berada di luar atau dari luar kita? Hanya 3. Para pemimpin menolak, tidak ada pelatihan, komunitas terlalu nyaman. Itu pun komunitas terlalu nyaman bisa kita mulai dengan cara kita sendiri tidak mau stay di dalam zona nyaman. Lalu kita mempengaruhi yang lain, lama-lama komunitas kita juga sadar, iya ya, kita nggak boleh stay dalam zona nyaman. Tapi setidaknya faktor-faktor yang lain itu faktor-faktor di dalam diri kita. Tidak ada visi, tidak ada passion, dan lain-lain. Nggak mau berubah, itu di dalam diri. Jadi keliru kalau kita bilang bahwa gereja kita ini nggak ada pemuritannya karena nggak ada program, nggak ada arah ke sana.
Pada faktanya menurut penelitian Malthus adalah faktor paling banyak itu justru di dalam diri kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, masalahnya itu bukan tentang ada atau tidaknya program, melainkan tentang ada atau tidaknya orang yang mau jadi murid dan mau memuridkan. Jangan kita mengkritik, jangan kita hanya mempertanyakan, kok di gereja kita kayak nggak ada pemuritan, kok nggak ada keinginan untuk memuridkan. Problemnya bukan tidak ada program atau enggak, problemnya bukan ada atau enggak ada program, tapi ada enggak orang yang benar-benar mau jadi murid dan memuridkan. Bapak Saudara sekalian, di dalam 10 tahun belakangan, saya itu melihat ada banyak wacana tentang pemuritan dibicarakan di gereja-gereja. Seminar-seminar pemuritan, konferensi, workshop, pelatihan di dalam gereja itu juga banyak diadakan. Dan itu diadakan berbicara tentang pemuritan. Mulai banyak gereja yang gelisah karena tidak ada kegerakan pemuritan di dalam gerejanya. Saya bersyukur itu terjadi di dalam 10 tahunan belakangan. Tapi sayangnya, yang sering kali terjadi adalah copy paste metode, copy paste program. Jadi misalnya ada gereja lain menceritakan sukses, sudah bisa sampai melakukan ini itu, kita langsung mencontoh copy paste metode itu di dalam gereja kita sendiri. Dan kalau kita lakukan itu, sebenarnya itu adalah tindakan yang lompat. Buat saya ini ya sayang banget. Kenapa? Karena itu lompat. Itu melompati dua hal. Itu melompati pertama, kita lupa menjadikan diri kita murid tanpa program. Murid tanpa program. Murid tanpa program itu maksudnya kalau nggak ada program pun, kita itu harus tetap jadi murid. Dan yang kedua, kita lompat. Lompat apa? Kita lupa menganalisis budaya dan sumber daya di dalam gereja kita sendiri. Malthus di dalam analisisnya tentang 10 hambatan pemuritan tadi, ngomong nggak ada tuh. Dia ngomong hambatannya adalah tidak ada metode, tidak ada program, nggak ada. Problemnya adalah kita mau jadi murid dan memuridkan atau tidak. Itu semua dari dalam diri. Itulah kenapa Kristus di masa akhir bersama dengan murid itu tidak mendirikan program. Tapi dia meminta mereka memuridkan. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan beberapa hal. Hal yang pertama dari bagian ini, amanat agung itu bukan tentang penginjilan tapi tentang pemuritan. Loh, ya apa ini? Pemuritan, Kak Abel bilangnya bukan penginjilan tapi pemuritan. Apakah artinya saya mau bilang bahwa kita tidak perlu menginjili? Nah, kalau kita lihat ayatnya, mari kita lihat. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Beberapa mungkin tahu, tapi bagi yang belum pernah mendalami hal ini, saya juga akan memaparkan pada hari ini bahwa ini kata kerja utama di dalam teks ini adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan pergilah, bukan baptislah, bukan ajarlah. Jadikan semua bangsa muridku. Itu kata kerja utama. Bentuknya adalah perintah yang utama. Yang lain itu participle. Itu adalah cara atau bentuk dari menjadikan semua bangsa murid. Pergi, baptis, ajar. Bapak Saudara sekalian, seringkali kita senang kalau ada orang Kristen yang mengaku percaya jadi Kristen atau dibaptis. Dan gak salah senang karena hal itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kita senang, tapi di dalam pikiran kita adalah begini. Wah, akhirnya golongan mereka sekarang jadi golongan kita. Kelompok mereka jadi kelompok kita. Kita memenangkan jiwa. Padahal sebenarnya yang memenangkan jiwa itu Tuhan, bukan kita. Tapi kita senang karena ada orang yang bukan dari kelompok kita jadi kelompok kita sekarang. Sebaliknya sedih kalau misalnya ada orang yang tidak percaya karena dia keluar dari kelompok kita. Tentunya kalau misalnya ada orang yang tidak percaya, kita sedihnya double. Bukan cuma dia terpisah dari kelompok kita, tapi kita mengkhawatirkan bagaimana keselamatannya dia. Tidak salah sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sekali lagi menjadikan orang menjadi bagian kita, menjadi kelompok kita, itu bukan tugas utama orang Kristen.
tugas yang paling utama itu justru adalah memuridkan. Atau gini, yang sering terjadi adalah begini, kita itu bersyukur karena keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tapi kita cuma mikir begini, kita bersyukur karena nanti kalau sudah meninggal saya masuk surga, jadi penghuni surga. Kita bersyukur seperti itu, tapi kita lupa bahwa kita harus jadi murid di dunia ini sekarang dan bukan nanti. Kita boleh kok berpikir tentang identitas kita nanti, penghuni surga. Tapi kita jangan lupa juga tentang identitas kita sekarang di dunia ini. Identitas kita itu adalah murid. Nah, saya akan menampilkan 3 gambar. Coba lihat gambar sebelah kiri, lalu nanti kita geser ke sebelah tengah, lalu ke kanan. Nggak usah dicari tahu yang sebelah kiri itu fotonya anak-anak KPR atau bukan ya. Nah, bayangkan ada sekelompok orang yang mau berangkat liburan, ya tentunya setelah corona, berangkat liburan. Ya, 4 orang ini kumpul-kumpul berangkat liburan. Lalu dia berangkat ke tempat wisata itu dengan naik taksi online. Naik taksi online. Ada bapak-bapak yang di situ terus memastikan, ini ke sini ya, alamatnya udah benar ya gitu. Terus jalan. Setelah sampai, kita keluar dari mobil bapak-bapak itu, lalu kita menuju loket. Di loket kita beli tiket, orang yang penjaga loket, merekalah yang mengizinkan kita masuk tempat wisata atau enggak. 4 orang ini masuk tempat wisata. Pertanyaan saya adalah, mana yang paling menggambarkan identitas orang Kristen, Bapak Ibu, kalau berdasarkan amanat agung? Apakah driver taksi online? Apakah penjaga loketnya? Atau orang-orang yang liburan? Kalau kita fokusnya hanyalah gimana caranya dia bisa masuk, maka kita mungkin seperti driver taksi online itu. Kita mengantar orang sampai pada titik bisa masuk. Pikiran kita adalah dia masuk surga. Atau mungkin kita menjadi orang yang mengantisipasi. Ini udah benar gak ini orang? Udah doktrinnya udah benar gak ini orang? Udah percaya Yesus yang seperti apa? Maka kita memberikan syarat-syarat tertentu. Dan ketika kita lihat syarat itu udah oke nih, bisa dibaptis. Tidak salah 2 peran itu, tapi jangan lupa kita adalah orang yang dari luar perjalanan menuju loket dan ikut menikmati wisata di dalam tempat itu. Kita adalah salah satu dari orang-orang yang sama-sama berangkat. Nah, karena itu tugas kita bukan hanya mengantar mereka mengenal Injil, habis itu kita biarkan gak ada pemuritan di dalam situ. Tugas kita juga bukan untuk mengkritisi atau mengkoreksi doktrinnya dia sebagai syarat ini beneran orang yang sudah percaya Yesus apa enggak. Bukan. Tapi kita adalah orang yang bersama-sama berjalan menuju kesempurnaan dalam Kristus. Sama-sama berjalan di dalam anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat lagi kita itu adalah seorang murid. Yang kedua, Bapak Ibu, pemuritan itu cara paling efektif mendatangkan kerajaan Allah. Pada waktu saya baca ini, itu ada hal yang menarik. Saya bacakan ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat dia. Ayat berikutnya, pasal 28 ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Berikutnya, setelah mereka sampai di Galilea dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Sampai 3 kali ya muncul kata melihat. Nah, saya akan mengajak kita semua membayangkan apa sih situasi orang Yahudi pada umumnya pada waktu itu dan murid-murid Yesus. Apa yang ada di pikiran mereka, di bayangan mereka, sehingga melihat Yesus di Galilea itu kok seakan-akan hal yang sangat penting. Nah, ini adalah gambar bukit.
saya mau ceritakan hubungan antara Yesus dan bukit. Bapak Ibu, murid-murid itu sudah lama menanti-nantikan saat-saat di mana Yesus mendirikan kerajaan Allah. Karena di pikiran orang Yahudi pada umumnya adalah Mesias datang, mendirikan kerajaan dengan tentara yang besar, dengan istana yang besar, kekuasaan yang besar, kehebatannya melawan para penjajah Israel, sehingga orang-orang Israel yang lama ditindas akhirnya beroleh pembenaran dan mereka menang atas bangsa-bangsa lain. Itu pikiran mereka tentang Mesias. Nah, bukit itu tempat Yesus itu menunjukkan kehebatannya dia. Peristiwa-peristiwa penting itu banyak terjadi di bukit. Misalnya Yesus dicobai iblis pasal 4, Yesus lolos. Waktu khotbah di bukit pasal 5-7, Yesus duduk atau berdiri di posisi yang agak tinggi. Nah, murid-muridnya itu di agak ke bawah ngelihat. Ini ya, kalau misalnya Yesus khotbah di bukit, itu kita harus membayangkan sama seperti gubernur yang sudah dipilih lalu menjelaskan rencana-rencananya ke depan. Nah, Yesus pun menjelaskan tentang kerajaan Allah itu seperti apa. Jadi semua murid-muridnya duduk di bawah itu sama seperti rakyat yang sedang melihat raja menjelaskan ke depan kerajaan yang aku bangun akan seperti apa. Atau peristiwa di pasal 17, transfigurasi, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ada Elia, ada Musa, sehingga murid-muridnya lihat, wah, menakjubkan betapa mulianya. Sampai murid-muridnya bilang gini, saking mulianya tempat ini, gimana kalau kita mendirikan kemah, tenda di sini, kita nggak usah turun. Kemuliaan Yesus itu banyak ditampilkan di bukit. Itulah kenapa ketika murid-murid pengen Yesus endang mendirikan kerajaannya, mereka itu setiap Yesus ke bukit selalu punya ekspektasi, bakalan terjadi seperti apa nih? Bakalan ada sesuatu apa nih? Kita bakalan ngelihat apa nih? Kira-kira itu di dalam pikiran murid. Sayangnya di dalam perjalanan hidupnya murid-murid dan Yesus, Yesusnya meninggal, Mesiasnya meninggal, rajanya kalah. Bagaimana coba? Mereka diolok-olok oleh orang sekitar, dipertanyakan, ngapain kamu ikut sekte-sekte aneh-aneh begitu? Dan mereka percaya, enggak, Yesus adalah raja, Yesus adalah penguasa, nanti akan memenangkan ini. Ternyata kalah, ternyata meninggal. Mereka mungkin merasa tidak punya harapan. Begitu Yesus bangkit, langsung mereka, ternyata beneran ini Mesias toh, bangkit toh, berarti setelah ini mungkin saatnya mendirikan kerajaannya. Jadi murid-murid ketika disuruh ke Galilea, dan ketika Yesus bilang, oke, kamu nanti ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat aku. Itu murid-murid pikirannya, something happen ini pasti nanti. Apa yang akan bisa kita lihat ya? Dan ketika sampai di Galilea, mereka langsung menyembah. Pikiran mereka, inilah raja kami dan inilah saat di mana kerajaan Allah dibangun. Tapi mereka gak pernah menyangka kalau kerajaan Allah dibangun dengan cara mengutus mereka memuridkan. Bukan dengan tentara yang besar, bukan dengan peperangan, bukan dengan mendatangkan api dari surga membunuh semua penjajah, bukan. Tapi dengan mengutus mereka memuridkan. Mereka mengira kerajaan Allah hadir dengan cara mendirikan sesuatu yang besar, pergerakan yang masif, revolusioner, banyak tentaranya. Padahal kerajaan Allah hadir lewat biji sesawi yang dipelihara baik-baik, sampai jadi pohon yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuritan itu adalah cara yang dipilih Allah untuk mendirikan kerajaannya. Karena itu setiap kali kalau misalnya kita sibuk memikirkan berbagai jenis program, variasi kegiatan, bentuk-bentuk acara, jikalau kita justru lupa bahwa cara paling efektif adalah memuridkan, jangan-jangan kita salah strategi. Kita pikir program ini, program itu, kita punya mikirin variasi. Tapi kalau kita lupa bahwa memuridkan adalah satu-satunya strategi yang dipilih Allah, kita jangan-jangan salah strategi. Pemuritan adalah strategi paling utama dan tidak tergantikan. Udah 1,5 bulan lebih kita mengalami ini. Dan seperti yang mungkin beberapa kali saya bicara dengan teman-teman di KPR dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara sudah dengar, kita harus menerima bahwa ini adalah new normal. Ini adalah normalitas yang baru. Dan kita nggak akan tahu ini selesai sampai kapan.
Tapi Bapak Ibu Saudara, kita akan sampai pada perdebatan yang panjang, teologi yang rumit-rumit kalau mau menjelaskan Allah sedang apa ya di dalam situasi seperti ini. Dan mungkin butuh seminar yang panjang, kajian yang mendalam untuk kita tahu gereja masa depan itu bentuknya seperti apa. Ruwet. Tapi setidaknya kita sepakat satu hal. Ketika situasi ini memaksa kita meniadakan banyak sekali program dan variasi kegiatan, kita itu seperti dipaksa untuk memikirkan apa strategi paling utama dan tidak tergantikan. Dan kita harus mengerjakannya begitu kita menemukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu kadang-kadang hati yang mau jadi murid dan memuridkan orang itu tidak selalu hati kita itu apinya berkobar-kobar. Tapi bagian ini menunjukkan kepada kita, mungkin kita bisa ikuti juga. Apa yang membuat hati kita bisa tetap berkobar-kobar memuridkan jiwa? Ingat kenangan ketika pertama kali kita bertemu Yesus. Bapak Saudara, belakangan Indonesia kehilangan musisi terkenal, musisi hebat, Glenn Fredly. Nah, saya tidak mau cerita tentang Glenn Fredly-nya, tapi orang yang menjadi temannya dia, yaitu Panji Pragiwaksono. Nah, saya pendengar dari Panji, dan Panji beberapa kali menceritakan tentang Glenn Fredly. Panji ini kan stand up comedian ya. Jadi dia setiap kali manggung dia selalu cerita tentang pertemanannya dengan Glenn. Pada waktu Glenn meninggal juga media semua mau ngejar-ngejar Panji. Mau tahu sih apa sih tanggapan Panji, responnya Panji setelah tahu Glenn meninggal. Nah, satu kali Panji menceritakan di dalam sebuah podcast. Jadi podcast itu kita bisa mendengar orang ngomong seperti radio. Nah, Panji menceritakan begini, 2009 atau 2010, dia waktu itu baru merintis jadi stand up comedian. Baru pertama kali belajar pegang mic, berdiri di atas panggung, terus berkomedi sendirian. Nah, satu kali Glenn itu manggung di Istora Senayan. Ini adalah Istora Senayan. Satu kali Glenn manggung di Istora Senayan. Lalu dia mengajak Panji yang adalah temannya. Panji duduk di situ mendengarkan dan melihat Glenn konser. Tapi sebelum konser Panji disuruh stand up comedy. Nah, setelah stand up comedy terus Panji duduk. Panji melihat teman sekaligus idolanya. Jadi menurut Panji Glenn itu adalah idolanya. Oh, ini keren banget nih orang. Suatu saat aku akan meniru dia. Kenapa sampai segitunya? Karena menurut Panji Glenn ini kayak musisi yang banyak banget jadi teladan dan dia maju banget, berkarya banyak. Nah, Glenn itu pengen berkarya juga Panji pengen berkarya juga seperti Glenn, tapi di dunia stand up comedy. Nah, di Istora itu Panji bilang gini, 10 tahun lagi atau suatu saat nanti gua juga akan stand up comedy di Istora Senayan. Nah, Istora Senayan tempat banyak artis-artis dunia manggung di Indonesia. Nah, melihat Glenn manggung di situ, Panji juga berharap suatu saat akan bisa manggung di Istora Senayan, stand up comedy sendirian. Akhirnya Panji menelurkan banyak karya. Dalam 10 tahun sampai tahun 2020 ini, Panji sudah melakukan world tour ke-6 kalau nggak salah. Jadi berapa gitu world tour? 6. Nah, ini world tour ke-7 atau turnya dia ke-7 di tahun 2020. Dia akan menutupnya di Jakarta di Istora Senayan. Harapannya Panji apa? Gantian. Saya stand up, Glenn Fredly duduk di situ. Gua bisa melihat idola gua. Gua bisa manggung di tempat idola gua manggung. Itu pikirannya Panji. Sayangnya Glenn Fredly sudah meninggal. Dan Panji sedih tidak ada momen itu terjadi. Dan Panji bilang begini, kalau gue nanti beneran manggung jadi tuh di Istora Senayan, gue pasti akan ingat Glenn. Gue pasti akan ingat orang yang membuat gue bisa sampai di titik ini sekarang. Bapak Saudara sekalian, Yesus mengajak murid-murid bukan cuman ke Galilea, ke bukit, tapi juga ke Galilea. Galilea adalah tempat di mana murid-murid pertama kali bertemu Yesus, menerima kasih Yesus, dan tempat pertama kalinya Yesus berkata pada murid-murid, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan ini, di tempat inilah Yesus sekarang gantian mengutus murid-murid pergi.
Bapak Ibu, adakah kenangan bersama dengan Tuhan pada waktu kita pertama kali disentuh oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan? Dan kenangan itulah yang akan membuat hati kita tetap berkobar-kobar. Ini adalah SMP Negeri 15 Surabaya, tempat saya pertama kali tahu apa itu persekutuan doa, apa itu kakak rohani. Jadi saya itu nggak mau ikut persekutuan doa, saya keliling-keliling, kabur-kabur main futsal, kakak rohani saya ngejar-ngejar nyariin. Saya sembunyi di mana dia bisa nemuin. Supaya apa? Supaya ikut PD. Ini adalah Geria Bina Lawang. Ini tempat retreat pada waktu saya kelas 3 SMP. Tempat saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pertama kali. Di tempat inilah saya mendengarkan sebuah khotbah yang isi khotbahnya sekarang saya udah lupa, tapi saya ingat satu kalimat bilang begini. Kamu adalah orang berdosa, tetapi Tuhan mengasihi kamu. Disitulah tempat saya menangis, saya merasa berdosa di hadapan Tuhan, saya tidak layak dan saya menerima anugerah dan pelukan Tuhan. Dan tempat itu nggak mungkin saya lupakan. Setiap saya ke Lawang, setiap saya ke sebuah STT di sekitar area itu saya selalu mampir. Ini adalah home training sebuah pelayanan siswa. Ini tempat saya pertama kalinya berkomitmen untuk memuridkan orang. Dan sampai sekarang komitmen itu tidak akan hilang. Saya mau bertanya kepada kita semua, adakah kenangan dan pengalaman yang Anda miliki bersama dengan Tuhan? Ada enggak pengalaman dikasih oleh Tuhan? Ada enggak pengalaman hidup bersama dengan Tuhan? Yang kalau kita ingat, itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Tuhan yang sama itu mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk membuat dan mengajak orang lain juga punya pengalaman yang sama. Mari, jadi murid dan jadikan orang lain murid. Di mana? Dimanapun setiap kita bertemu orang. Dalam social distancing seperti ini, orang-orang di dalam keluarga kita, itu adalah tempat kita saling memuridkan. Kalau kita punya persekutuan yang kita bisa connect lewat Zoom, lewat WhatsApp call, itu adalah tempat kita bisa saling memuridkan. Kalau kita kenal ada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak disentuh oleh persekutuan, dan kita masih bisa jangkau dengan telepon, dengan WA, apapun, itu adalah momen kita memuridkan. Dan tidak perlu menunggu program untuk melakukan itu. Silakan mengambil waktu teduh. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu, berdoa bersama-sama.
segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang memerintah, yang berkuasa atas seluruh alam semesta, yang berdaulat, yang mengatur, merancang setiap hal yang terjadi dan tidak ada satupun yang terlewatkan dari rencanamu. Kepada Allah yang dekat dengan kami, menemani ketidakpastian yang kami alami, menemani situasi-situasi yang tidak mengenakan, menemani kami dikala kami bergumul, yang merasakan juga penderitaan kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Pada hari ini kami memohon kepadamu. Sekali lagi kami berdoa untuk bangsa kami. Di dalam setiap proses kami berjuang bersama-sama, bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Biarlah Tuhan membuat kami punya kesehatian di dalam saling menolong satu sama lain. Sehingga kami bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sukacita, dengan cinta, dan dengan kasih bersama dengan orang-orang yang di dekat kami. Kami berdoa untuk setiap keluarga. Dikala semakin banyak waktu bersama di rumah, Tuhan memulihkan setiap keluarga, Tuhan memulihkan setiap relasi yang ada. Dikala semakin banyak waktu bersama di rumah, Tuhan lembutkan hati setiap orang. Sehingga bila ada hal-hal yang belum terselesaikan, Tuhan menolong mereka untuk menyelesaikan. Dan keluarga bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, menikmati persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlewat dari jangkauan teknologi, terlewat dari setiap usaha-usaha pastoral yang dilakukan oleh gereja. Kami berdoa untuk mereka yang mungkin mungkin tidak bisa mengakses media online, mungkin kekurangan informasi berita, mungkin tidak mendapatkan akses yang sama dengan yang lainnya ketika mereka ingin bertemu dengan Tuhan. Tuhan, kami memohon di dalam keajaiban-Mu, di dalam segala cara yang kami tidak pernah pikirkan, kami memohon Engkau datang kepada mereka. Sehingga mereka tetap bisa melihat Engkau, mengenal Engkau, dan beroleh kekuatan. Kami memohon juga Engkau menolong setiap orang yang sangat-sangat rapuh di dalam situasi ini. Ketika mereka bergumul dengan ekonomi keluarga mereka, kami memohon Engkau yang memberikan kemampuan untuk memiliki cara-cara baru untuk mereka membangun usaha untuk bekerja. Kami mohon Engkau juga mendatangkan berkat pada mereka. Dan kami memohon Engkau mendatangkan kepada mereka orang-orang yang mengasihi mereka. Sehingga mereka merasakan kasih Tuhan lewat pertolongan orang-orang sekitar. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, ketika situasi ini melanda, kami ingin menolong. Tetapi mungkin ada beberapa di antara kami yang juga harus berhadapan dengan dilema karena kapasitas kami tidak terlalu besar untuk menolong banyak orang. Tuhan, berikan kami hati yang mau mengasihi, berkorban, dan berikan kami juga kucuran berkat-Mu, sehingga kami juga bisa memberikan berkat bagi orang lain. Segala hal yang terjadi ke depan, segala hal yang kami tidak tahu di depan kami serahkan kepada Tuhan. Dan inilah doa kami. Kami menaikkannya dengan satu keyakinan iman bahwa Engkau akan mendengar. Engkau adalah Tuhan kami yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
Kita akan masuk ke pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening BCA 4722000017 dan juga dapat melakukan pembayaran secara online melalui QR Code yang akan tertampil di layar, baik melalui OVO ataupun GoPay dan pembayaran sejenisnya. Bila anggota jemaat tidak dapat melakukan transfer ataupun persembahan secara online, maka persembahan dapat disimpan dan dipersembahkan langsung pada kebaktian di gereja ketika keadaan sudah pulih. Sementara bagi jemaat yang memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan pada kolom berita perpuluhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita nyanyikan pujian dari PKJ 148 ayat yang pertama, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita bersemain dalam doa. Ya Bapa, kami berdoa kembali kehadiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami untuk memberikan persembahan ini ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, bila nama-Mu saja dimuliakan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua yang mengelola persembahan ini, baik majelis ataupun pengurus yang mengelola. Tolong berilah hikmat dan kuasa-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segalanya, kami berdoa ucap syukur. Amin. Dasarku berharap dapat engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan penyertaan Allah sebagaimana firman-Nya berkata kepada kita. Dan sebab mata kita telah melihat keselamatan dari Tuhan dan mata kita juga akan terus melihat bagaimana Dia menyertai kita dalam memuridkan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.